Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Ini topiknya bukan itu teman-teman. Ini nggak ngomongin afiliator ataupun binary option dan seterusnya. Nggak. Ini kita mau ngomongin bukunya Pak Lukas Tia Atmaja sama Tom Din, yaitu Who Wants to Be a Smiling Investor. Jadi bertahun-tahun juga saya mempelajari dunia investasi saham. Pernah juga kayak trading hasil mau kripto mau dan kawan-kawan trading saham hasilnya malah rugi miliaran. Tapi poinnya di sini saya belajar banyak sekali. Bagus, ini buku yang sederhana. Kalau buku lanjutannya teman-teman bisa baca bukunya Intelligent Investor. Tapi poin di sini bukunya adalah kalau kita main saham, poin yang bagus yang saya tangkap di sini gimana kita fokusnya ke investasi, bukan ke trading. Ini alirannya Warren Buffett atau kalau di Indonesia Lo Keng Hong. Ya beli, terus tinggal tidur. Bertahun-tahun kemudian akan naik tiap tahun atau 6 bulan sekali dapat dividen. Belinya pun perusahaan yang bagus dengan harga yang wajar. Kalau bisa dapat harga murah lebih bagus lagi, tapi perusahaannya perusahaan yang bagus. Artinya apa? Fundamental analisis. Kalau konsep dari Warren Buffett itu gini, kalau kita beli perusahaan itu nggak yang beli jam 10 pagi dijual jam 12 siang gitu. Itu kan kayak ya belum sempet apa-apa gitu. Perusahaan itu butuh kayak tetap sama, butuh kayak marketingnya, produksinya, operasionalnya, bangun brandnya, dan itu bisa jadi butuh bertahun-tahun untuk tumbuh. Seiring dengan pertumbuhan itu, ya kita bisa ikut menikmati hasilnya. Sebagai contoh paling gampang, misalnya kita beli perusahaan Apple 20 tahun lalu, sekarang berapa nilainya gitu. Misalnya Amazon 10 tahun lalu, sekarang berapa nilainya. Misalnya Netflix 5 tahun lalu, sekarang berapa nilainya. Tentu itu kan kayak, wah itu kan untung banget tuh kalau kita tahu, ya kalau kita bisa tahu naik, kalau turun gimana? Nah itulah fungsinya fundamental analysis. Di sini kita ngecek beneran perusahaannya bagus atau enggak, keuangannya sehat atau enggak, profitable atau enggak, nilai aset dibandingkan dengan nilai harga sahamnya bagaimana, dan seterusnya. Konsep ini yang jadi bikin sederhana ketika kita beli saham, akhirnya kayak kita bisa fokus untuk melipat gandakan uang kita. Tapi tentu bukan kerjaan sehari 2 hari, bisa jadi kayak 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu beranak pinak. Kenapa? Compounding investment, waktu sangat berpengaruh. Kenaikan, ketika kita ngomong kenaikan, let's say kenaikan perusahaan 10% atau 5%, itu kan dari sekarang, tahun depan naik lagi 5%, itu sebenarnya 5%-nya udah nggak cuma 5% dari ini, tapi kalau dari yang 3 tahun sebelumnya udah berapa persen. Dan poin seperti itu yang muncul di buku ini saya tangkap, bahwa kalau kita makin menganalisa dengan bagus, kemudian kita jadi benar-benar tahu perusahaan apa yang kita beli, kita benar-benar menguasai perusahaan tersebut, kita beli pun dengan tenang. Harga saham naik turun tiap hari atau tiap bulan itu nggak ngaruh-ngaruh amat, karena kita investor jangka panjang. Kita panennya nanti di ujung, di akhir. Dan itu juga konsepnya sederhana. Kalau teman-teman buka bisnis gitu, nggak yang kayak buka bisnis hari ini 3 hari lagi dijual gitu kan, itu kan kayak terlalu cepat. Nah, ini kalau konsep yang saya anut saat ini. Apakah trading salah? Tidak. Trading yang jagoan juga banyak yang menghasilkan uang. Tapi kalau saya sendiri ngikutin gaya-gaya investasi yang sangat tradisional. Beli, ada duit beli lagi, ada duit beli lagi. Kapan dijualnya nggak pernah dijual gitu. Jadi karena memang duit yang disisihkan untuk membeli saham, untuk investasi saham, bukan untuk trading saham. Thank you.